Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi yang Ibu banggakan, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi kuliah tentang pengaturan nutrisi pada gangguan sistem pencernaan. Menurut lokasinya, penyakit saluran cerna dibagi atas dua kelompok, yaitu penyakit saluran cerna atas dan penyakit saluran cerna bawah. Untuk pengaturan nutrisi dapat juga mengikuti lokasi tersebut, yaitu di sini ada diet penyakit saluran cerna atas dan diet penyakit saluran cerna bawah. Untuk diet penyakit saluran cerna atas terbagi atas diet disfagia, Paschahematemesis melena, dan diet penyakit lambung. Disfagia merupakan gangguan menelan di mana proses penyaluran makanan atau minuman dari mulut ke dalam lambung akan membutuhkan usaha yang lebih besar dan waktu yang lebih lama. Tahapan proses menelan terdapat 3 tahapan. Yang pertama, fase oral. Tahapan ini terjadi pada saat makanan berada di dalam mulut. Tahapan ini melibatkan proses mengunyah makanan, pemindahan makanan dari bagian depan ke bagian belakang mulut, dan proses penyiapan menyalurkan makanan ke faring dan kerongkongan atau esofagus. Setelah makanan siap ditelan, proses menelan akan masuk ke tahap berikutnya. Kemudian fase paringeal. Tahapan ini melibatkan dua proses utama, yaitu mendorong makanan dari mulut ke esofagus serta tahapan proteksi saluran pernapasan dari makanan. Tahapan ini berlangsung dengan cepat selama beberapa detik. Selanjutnya fase esofageal. Tahapan ini terjadi ketika makanan sudah masuk ke dalam esofagus. Makanan akan didorong dari bagian atas esofagus ke dalam dengan gerakan seperti gerakan peristaltik yang dimiliki saluran pencernaan, dan gerakan ini diatur oleh saraf otonom, yaitu kelompok saraf yang bekerja otomatis tanpa perintah. Jenis disfagia dibagi menjadi dua jenis berdasarkan lokasinya, yaitu orofaringeal dan esofageal. Disfagia orofaringeal terjadi di fase oral dan faringeal, sementara disfagia esofageal terjadi pada fase esofageal. Gejala disfagia bisa dibagi menjadi disfagia ringan, sedang, dan berat. Pada disfagia ringan, tidak ada masalah dalam menelan cairan, namun saat menelan makanan dalam bentuk padat, maka akan butuh waktu lebih lama atau perlu usaha ekstra untuk menelannya. Kemudian disfagia sedang, saat menelan beberapa potong makanan bisa saja menyangkut di tenggorokan, kadang akan merasakan adanya sensasi makanan yang mengganjal di kerongkongan atau di bagian dada. Kemudian disfagia berat, baik makanan dalam bentuk cairan maupun padat tidak bisa masuk ke kerongkongan. Gejala lain yang menyertai disfagia adalah nyeri menelan, terjadi regurgitasi atau makanan kembali lagi ke atas, kadang bahkan keluar lewat hidung, kemudian kadang disertai dengan muntah, batuk atau tersedak saat makan, serta keluar air liur terus-menerus. Penyebab disfagia pertama akibat gangguan neurologis atau persarapan dan otot, misalnya pada stroke, gangguan saraf, tumor otak, myasthenia gravis. Kemudian sumbatan pada kerongkongan, misalnya karena infeksi esofagus, kanker mulut atau kerongkongan, adanya jaringan parut pada kerongkongan yang diperoleh setelah radioterapi. Kemudian bisa karena penyebab lain, misalnya cerebral palsy, bibir sumbing, komplikasi pembedahan di leher dan di kepala.
Selanjutnya, tujuan diet disfagia adalah menurunkan risiko aspirasi atau tersedak, kemudian mencegah dan mengoreksi defisiensi zat gizi dan cairan. Pada penderita disfagia biasanya terjadi asupan yang kurang karena tidak bisa makan dan minum, sehingga terjadi kekurangan zat gizi atau malnutrisi dan juga kekurangan cairan atau dehidrasi. Sehingga tujuan diet disfagia mencegah atau mengoreksi defisiensi zat gizi dan cairan. Kemudian syarat dietnya, pertama cukup energi, protein, dan zat gizi lain. Kemudian modifikasi volume dan kecepatan pemberian makan. Pemberian makan dalam porsi kecil dan secara lambat akan mengurangi terjadinya aspirasi. Kemudian pemberian makanan dengan porsi besar dan secara cepat dapat menyebabkan bolus terkumpul di dalam laring dan menyebabkan aspirasi. Selanjutnya mudah cerna dan porsi kecil dan diberikan sering, yaitu kurang lebih setengah sampai 1 sendok teh setiap kali menelan. Bentuk makanan diberikan sesuai kemampuan menelan. Pemberian makanan secara bertahap mulai dari makanan cair penuh atau cair kental, kemudian makanan saring, dan kemudian makanan lunak. Makanan cair kental, kekentalan bisa seperti madu atau seperti puding. Makanan cair kental dan makanan padat lunak lebih aman dikonsumsi karena kemungkinan untuk masuk pintu laring lebih kecil. Bolus yang kental meningkatkan pergerakan lidah. Makanan cair jernih tidak boleh diberikan karena lebih sulit dikontrol dan lebih mudah menyebabkan aspirasi karena dapat mengalir langsung ke dalam faring sebelum terjadinya refleks menelan. Jalur makanan dapat peroral atau melalui pipa atau sonde. Selanjutnya untuk diet, di sini ada National Dysphagia Diet atau disingkat NDD, yaitu pemberian makanan dilakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan tingkat keparahan disfagia. Terdapat 3 tingkat cairan atau makanan cair yang kekentalannya diturunkan bertahap dan 3 tingkat makanan padat yang dimulai dari bubur halus kemudian ditingkatkan secara bertahap. Cairan atau makanan cair dapat dikentalkan dengan menggunakan susu bubuk tanpa lemak atau tepung maizena. NDD ini meliputi 3 level. Pertama, level 1, homogen, sangat kohesif seperti puding, hanya membutuhkan sedikit kemampuan untuk mengunyah. Ini diberikan pada disfagia yang sedang sampai berat. Kemudian level 2, makanannya kohesif, lembab, semi padat, membutuhkan sedikit mengunyah. Kemudian level 3, makanan lunak yang membutuhkan lebih banyak kemampuan mengunyah. Ini diberikan pada disfagia ringan. Kemudian makanan biasa, di mana semua makanan diizinkan untuk dikonsumsi. Pada level 1 diberikan pada pasien dengan disfagia sedang sampai berat. Pasien diberikan bubur dan makanan yang memiliki tekstur seperti puding, cairan yang dapat diberikan dengan tingkat kekentalan spoon stick. Ini adalah gambar display dari diet disfagia level 1. Kita lihat di sini seperti puding ya, halus sekali. Ini diberikan pada disfagia tingkat sedang atau sampai tingkat berat.
Kemudian selanjutnya di sini untuk cairan atau liquid. Di sini ada spoon thick, kemudian honey like dan nectar like. Ini yang pertama tadi untuk liquid atau cairannya itu seperti spoon thick. Jadi di sini kalau diangkat dengan sendok itu cairannya tidak mudah jatuh. Pada level 2 diberikan makanan transisi dengan tekstur yang lebih padat daripada bubur tetapi masih memiliki tekstur yang lembut. Pasien memiliki kemampuan mengunyah dan mengalami disphagia orofaringeal derajat ringan sampai sedang. Semua bentuk diet yang diberikan pada level 1 dapat juga diberikan untuk tingkat ini. Cairan dapat diberikan sampai tingkat kekentalan nectar thick. Ini adalah display dari diet disphagia level 2. Kita lihat untuk kehalusannya ya, lebih kasar daripada level 1 tadi. Tapi masih dalam bentuk yang halus. Selanjutnya level 3 diberikan makanan transisi untuk diet biasa. Teksturnya hampir sama dengan makanan biasa, kecuali untuk yang sangat keras atau sangat renyah atau lengket, ini masih dihindari. Kemudian makanan tetap dalam potongan yang sangat kecil sehingga memudahkan untuk ditelan. Cairan dapat diberikan sampai tingkat kekentalan seperti madu. Diet ini ditujukan untuk pasien dengan disphagia orofaringeal. Setelah pasien menunjukkan kemampuan untuk mentolerir makanan ini dengan baik, diet dapat ditingkatkan ke diet biasa. Kemudian ini adalah gambar diet disphagia level 3. Potongannya masih sangat kecil-kecil sehingga bisa memudahkan untuk dimakan. Kemudian tambahan untuk pedoman cara makan untuk pasien disphagia supaya lebih aman atau lebih mudah untuk menelan makanan atau minuman. Pertama, pertahankan posisi tegak setiap kali makan atau minum. Kemudian ambil suapan atau gigitan kecil kurang lebih setengah hingga 1 sendok teh setiap kali menyuapkan makanan. Kemudian makan perlahan-lahan atau pelan-pelan. Makan hanya 1 makanan pada satu waktu, ini lebih memudahkan. Kemudian hindari berbicara sambil makan untuk menghindari aspirasi. Saat satu sisi mulut lemah, tempatkan makanan di sisi mulut yang lebih kuat. Di akhir makanan, periksa bagian dalam pipi apakah ada makanan yang mungkin tersimpan di dalam pipi bagian dalam. Coba putar kepala ke bawah, selipkan dagu ke dada dan tekuk tubuh ke depan saat menelan. Ini sering memberikan kemudahan menelan yang lebih besar dan membantu mencegah makanan memasuki jalan napas. Makan dalam suasana santai tanpa gangguan akan lebih baik. Setelah setiap makan, duduklah dengan posisi tegak selama 30-45 menit. Itu tadi diet untuk disphagia. Selanjutnya diet pasca hematemesis melena. Apa itu hematemesis dan melena? Hematemesis adalah muntah darah yang berwarna hitam. Hal ini menandakan perdarahan saluran cerna bagian atas. Sedangkan melena adalah buang air besar berwarna hitam yang menandakan darah telah berada dalam saluran cerna selama minimal 14 jam. Hematemesis melena merupakan keadaan gawat darurat. Pemeriksaan endoskopi dilakukan untuk mengetahui letak perdarahan dan keparahan. Jadi, hematemesis melena adalah keadaan muntah dan buang air besar berupa darah akibat luka atau kerusakan pada saluran cerna.
Di sini dikatakan diet pasca hematomesis melena, yaitu pengaturan makanan setelah perdarahan tidak ada atau pasca terjadinya perdarahan hematomesis melena. Adapun penata laksanaannya terdiri dari penata laksanaan non-medikamentosa dan medikamentosa. Pada penata laksanaan non-medikamentosa terdiri dari bed rest, kemudian puasa hingga perdarahan berhenti. Bed rest itu istirahat total ya. Kemudian pada saat perdarahan dianjurkan untuk puasa, dan setelah perdarahan selesai bisa diberikan diet cair jernih. Atau pasca hematomesis melena dapat diberikan diet cair jernih. Kemudian untuk medikamentosanya diberikan cairan infus RL atau Ranger laktat. Kemudian dilakukan pemasangan NGT, maksudnya untuk mengevaluasi perdarahan yang sedang terjadi. Perdarahan berhenti jika follow up cairan NGT terlihat jernih. Selanjutnya pemberian obat-obatan, transfusi, kemudian pemantauan hemoglobin atau anemianya. Apa saja tujuan diet pasca hematomesis melena? Di sini adalah memberikan makanan secukupnya yang memungkinkan istirahat pada saluran cerna dan mengurangi risiko perdarahan ulang, serta mengusahakan keadaan gizi sebaik mungkin. Kemudian syarat dietnya apa saja? Di sini adalah tidak merangsang saluran cerna, kemudian tidak meninggalkan sisa. Tidak meninggalkan sisa itu, jadi pemberian makanan itu sedikit mungkin meninggalkan sisa atau sisa-sisa pembuangan dari makanan yang tidak dapat diserap. Pada fase akut dapat diberikan makanan parenteral selama 24-48 jam. Maksudnya untuk memberi istirahat pada lambung. Jadi pada saat akut, pasien dipuasakan dan zat gizi diberikan lewat jalur parenteral. Kemudian diet diberikan jika perdarahan sudah tidak ada. Jenis diet dan indikasi pemberian. Bentuk makanannya itu adalah makanan cair jernih. Kemudian diberikannya pasca perdarahan dengan frekuensinya 2-3 kali, 2-3 jam sekali. Itu tadi diet pada pasca hematomesis melena. Jadi intinya diet makanan cair jernih pada pasca hematomesis melena diberikan setelah perdarahan tidak ada. Kemudian selanjutnya diet pada penyakit lambung. Diet pada penyakit lambung ini diberikan kepada pasien-pasien yang mengalami gastritis akut dan kronis, kemudian ulcus pepticum, tifus abdominalis, pasca hematomesis, pasca operasi saluran cerna atas, dan kanker lambung. Adapun tujuan diet pada diet penyakit lambung adalah memberikan makanan secukupnya, tetapi tidak memberatkan lambung, kemudian mencegah dan menetralkan sekresi asam lambung yang berlebih. Kemudian syarat dietnya yaitu memberikan makanan yang mudah cerna, porsi kecil tapi sering. Kemudian energi dan protein cukup sesuai dengan kemampuan klien untuk menerimanya. Lemak rendah yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total yang ditingkatkan secara bertahap sehingga sesuai dengan kebutuhan. Kemudian cairan cukup terutama bila ada disertai dengan gejala muntah. Syarat diet selanjutnya yaitu laktosa rendah bila ada gejala intoleransi laktosa.
Kemudian tidak merangsang secara mekanis, termis, dan kimia. Maksudnya, secara mekanis yaitu tidak memberikan makanan dalam bentuk yang keras, seperti misalnya keripik itu keras, tapi berikan makanan dalam bentuk yang lunak. Kemudian tidak merangsang secara termis, maksudnya adalah tidak memberikan makanan-makanan dalam keadaan yang suhunya yang panas atau suhunya yang terlalu dingin. Kemudian juga tidak merangsang secara kimia, yaitu rasanya tidak terlalu asam, terlalu manis, atau juga tidak ada makanan yang diberikan zat-zat aditif. Kemudian tadi harus diberikan laktosa rendah bila ada pasien intoleransi laktosa. Apa itu intoleransi laktosa? Intoleransi laktosa adalah ketidakmampuan seseorang untuk mencerna laktosa. Biasanya karena tidak tersedianya enzim laktase. Laktosa adalah jenis gula yang terdapat di dalam susu, sedangkan enzim laktase di usus halus memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Apa saja gejalanya kalau terjadi intoleransi laktosa? Gejalanya 30 menit sampai 2 jam setelah makan produk susu, timbul rasa sakit perut, kram, kembung, mual, diare, mengeluarkan gas, dan terasa sakit. Kemudian ada gejala khas pada anak seperti diare berbuih, ruam gatal, kadang-kadang muntah. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan menjadi melambat. Kita lanjut ke syarat diet yang selanjutnya yaitu rendah serat, terutama serat yang tidak larut air yang ditingkatkan secara bertahap. Kemudian makanan secara perlahan di ruangan yang tenang. Pada fase akut dapat diberikan makanan parenteral atau pasien dipuasakan dan makanan diberikan lewat jalur parenteral selama 24-48 jam untuk memberi istirahat pada lambung. Ini tentang intoleransi laktosa. Kemudian macam diet dan indikasi pemberian. Di sini ada diet lambung 1 sampai dengan 3. Diet lambung 1 diberikan kepada pasien gastritis akut, ulkus peptikum, dan tipes yang kondisinya berat. Makanan diberikan dalam bentuk saring atau bubur tepung atau bubur yang sudah di blender. Diberikan setiap 3 jam setelah 1-2 hari. Merupakan perpindahan dari diet pasca hematomesis melena atau setelah fase akut teratasi. Diberikan selama 1-2 hari karena membosankan dan sangat kurang zat gizi terutama kalori, zat besi, tiamin, dan vitamin C. Diet lambung 2 diberikan sebagai perpindahan diet lambung 1. Diberikan kepada pasien ulkus peptikum dan gastritis kronis tipus abdominalis pada kondisi ringan. Makanan berbentuk lunak, porsi kecil berupa 3 kali makanan lengkap dan 2-3 kali snack. Bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Untuk sumber karbohidrat, beras dibubur atau ditim, kemudian kentang pure, makaroni rebus, roti panggang, biskuit, crackers, tepung dibuat bubur atau puding itu merupakan makanan yang dianjurkan. Sedangkan yang tidak dianjurkan seperti beras ketan, jagung, ubi, singkong, talas, kik, dodol, dan berbagai kue yang terlalu manis dan berlemak tinggi. Selanjutnya sumber protein hewani yang dianjurkan daging sapi empuk, hati, ikan, ayam yang diolah dengan cara digiling atau dicincang, kemudian direbus, disemur, ditim, dipanggang. Telur ayam direbus, didadar, ditim, diceplok air, dan dicampur dalam makanan. Kemudian juga susu. Yang tidak dianjurkan adalah daging, ikan, ayam yang diawet seperti kornet ya, atau sardencis, kemudian abon atau digoreng. Kemudian juga daging babi.
Sumber protein nabati yang dianjurkan di sini ada tahu, tempe dengan cara pengolahannya direbus, ditim, ditumis, kemudian kacang hijau direbus dan dihaluskan atau di blender. Yang tidak dianjurkan tahu tempe yang digoreng, kacang tanah, kacang merah, dan kacang tolo. Untuk sayuran yang dianjurkan tidak banyak serat dan tidak menimbulkan gas. Kemudian juga diolah atau dimasak. Sayuran dalam keadaan mentah itu sangat tidak dianjurkan. Contohnya di sini ada bayam, bit, labu siam, labu kuning, wortel, tomat yang direbus dan ditumis. Yang tidak dianjurkan sayuran mentah, berserat tinggi dan menimbulkan gas. Contohnya singkong, daun singkong, kacang panjang, kol, lobak, sawi, dan asparagus. Untuk buah-buahan yang dianjurkan adalah pepaya, pisang, jeruk manis, sari buah, dan pir. Sedangkan yang tidak dianjurkan, buah-buahan yang tinggi serat dan atau menimbulkan gas seperti jambu biji, nanas, apel, kedondong, durian, nangka, buah yang dikeringkan. Untuk bahan makanan sumber lemak yang dianjurkan margarin dan mentega, kemudian minyak untuk menumis dan santan encer. Dan yang tidak dianjurkan adalah lemak hewan dan santan kental. Kemudian minuman yang dianjurkan bisa sirup atau teh encer. Kemudian yang tidak dianjurkan minuman yang mengandung soda dan alkohol. Kemudian kopi dan es krim. Untuk bumbu yang dianjurkan gula, garam, petsin, kunci, kencur, jahe, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak dianjurkan lombok, merica, dan cuka. Di sini kita lihat contoh menu sehari mulai dari makan pagi, siang, malam, dan makanan selingan. Untuk makan pagi kita lihat di sini dapat diberikan bubur nasi atau juga bisa diberikan nasi tim dengan lauknya telur ceplok air dan stup wortel. Telur ceplok air ini seperti memasak ceplok telur tetapi bukan di minyak tapi dilakukannya di air. Kemudian juga air teh. Untuk siang makanan pokoknya sama, lauk pauknya semur daging giling, kemudian stup bayam dan jus pepaya. Untuk makan malam lauk pauknya sup ayam giling, temus labu siam, dan pisang. Kemudian snacknya itu bisa diberikan puding, kemudian roti bakar, orak-arik telur, dan susu. Selanjutnya diet lambung 3. Diberikan sebagai perpindahan dari diet lambung 2 pada pasien dengan tipes abdominalis, ulcus pepticum, gastritis kronis yang hampir sembuh. Makanan berbentuk lunak atau biasa sesuai dengan daya terima pasien. Makanan ini cukup energi dan zat gizi lainnya. Di sini untuk bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan dapat dilihat pada sumber karbohidrat yang dianjurkan beras ditim atau bisa juga dalam bentuk nasi, kemudian kentang direbus, kemudian bisa juga kentang pure, makaroni rebus, roti, biskuit, crackers, kemudian tepung bisa dibuatkan bubur atau puding. Untuk yang tidak dianjurkan beras ketan, jagung, ubi, singkong, talas, kentang goreng, dodol, dan berbagai kue yang terlalu manis dan berlemak tinggi. Untuk sumber protein hewani yang dianjurkan daging sapi empuk, hati, ikan, ayam yang dimasak dengan cara direbus, disemur, ditim, dipanggang, telur ayam rebus, dadar, tim, ceplok air, dan dicampur dalam makanan dan susu. Yang tidak dianjurkan daging, ikan, ayam yang dikaleng, kemudian dikeringkan, diasap, diberi bumbu-bumbu tajam, digoreng, dan juga daging babi. Untuk sumber protein nabati yang dianjurkan tahu tempe dengan cara direbus, ditim, ditumis, kemudian kacang hijau direbus. Yang tidak dianjurkan yaitu tahu tempe goreng, kacang tanah, kacang merah, dan kacang tolo. Untuk sayuran yang dianjurkan tidak banyak mengandung serat dan tidak menimbulkan gas.
seperti bayam, buncis, kacang panjang, bit, labu siam, labu kuning, wortel, tomat. Sedangkan yang tidak dianjurkan adalah sayuran yang telah dikeringkan. Untuk buah-buahan yang dianjurkan pepaya, sawo, pisang, jeruk, sari buah, dan pir. Yang tidak dianjurkan buah-buahan yang tinggi serat dan atau menimbulkan gas seperti jambu biji, nanas, kedondong, durian, nangka, dan buah yang dikeringkan. Sumber lemak yang dianjurkan margarin, minyak, dan santan encer. Yang tidak dianjurkan lemak hewan dan santan kental. Kemudian untuk minuman yang dianjurkan sirup, teh encer. Yang tidak dianjurkan minuman yang mengandung soda dan alkohol, kopi, teh kental, dan es krim. Untuk bumbu yang dianjurkan gula, garam, petsin dalam jumlah terbatas, kunci, jahe, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak dianjurkan adalah lombok, merica, dan cuka. Ini contoh menu sehari, kita lihat mulai makan pagi, siang, dan malam, dan untuk snacknya. Untuk makan pagi, sumber karbohidratnya di sini nasi tim atau nasi. Jadi boleh diberikan nasi tim atau nasi tergantung dari kemampuan pasien atau daya terima pasien. Untuk lauk pauknya, untuk pagi telur dadar dan sup wortel. Kemudian untuk makan siang semur ayam, tahu bumbu tomat, sayur bening bayam, dan pepaya. Untuk makan malam ikan bumbu tomat, tim tempe, sayur lodeh, dan pisang. Sedangkan untuk snacknya bisa berupa puding, susu, atau bubur kacang hijau. Itu tadi diet pada penyakit lambung. Selanjutnya diet pada saluran cerna bagian bawah. Diet pada penyakit saluran cerna bagian bawah ini terdiri atas diet penyakit usus inflamatorik, diet penyakit divertikulosis, dan diet penyakit divertikulitis. Diet penyakit usus inflamatorik. Gambaran penyakitnya. Penyakit usus inflamatorik adalah peradangan terutama pada ileum dan usus besar. Dengan gejalanya itu diare disertai dengan darah, lendir, nyeri abdomen, kemudian berat badan berkurang, nafsu makan berkurang, demam, dan kemungkinan terjadi steatorea atau adanya lemak di dalam feses. Tujuan dietnya yaitu memperbaiki ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian mengganti kehilangan zat gizi dan memperbaiki status gizi kurang, mencegah iritasi dan inflamasi lebih lanjut, serta mengistirahatkan usus pada masa akut. Selanjutnya syarat diet. Syarat diet penyakit usus inflamatorik adalah pada fase akut dipuasakan dan diberi makanan secara parenteral saja. Kemudian bila fase akut teratasi, pasien diberi makanan secara bertahap, mulai dari bentuk cair, peroral maupun enteral, kemudian meningkat menjadi diet sisa rendah dan serat rendah. Bila gejala hilang, dapat diberikan makanan biasa. Kebutuhan gizi yaitu energi tinggi dan protein tinggi, kemudian suplementasi vitamin dan mineral antara lain vitamin A, vitamin C, vitamin D, asam folat, vitamin B12, kalsium, zat besi, magnesium, dan seng. Makanan enteral rendah atau bebas laktosa dan mengandung asam lemak rantai sedang
dapat diberikan karena sering terjadi intoleransi laktosa dan malabsorpsi lemak. Kemudian cukup cairan dan elektrolit, menghindari makanan yang menimbulkan gas. Sisa rendah dan secara bertahap kembali ke makanan biasa. Cara memesan diet di sini adalah makanan cair atau lunak atau biasa atau diet sisa rendah. Selanjutnya penyakit divertikular. Penyakit divertikular terdiri dari penyakit divertikulosis dan penyakit divertikulitis. Apa bedanya penyakit divertikulosis dan penyakit divertikulitis? Divertikulosis yaitu adanya suatu penyakit yang ditandai dengan adanya kantong-kantong kecil yang terbentuk pada dinding kolon yang terjadi akibat tekanan intrakolon yang tinggi pada konstipasi kronik atau konstipasi yang sudah berjalan dalam waktu yang lama. Biasanya terjadi pada usia lanjut dengan pola makan yang kurang serat. Divertikulosis ini adanya divertikula belum menimbulkan gejala atau adanya kantong-kantong yang belum menimbulkan gejala. Kemudian kalau divertikulitis terjadi bila penumpukan sisa makanan pada divertikular menyebabkan peradangan. Jadi pada kantong-kantong kecil yang terbentuk pada dinding kolon, ini kemudian di situ menumpuk sisa-sisa makanan sehingga kemudian terjadi menyebabkan peradangan. Gejalanya pada divertikulitis ini seperti kram pada bagian kiri bawah perut, kemudian mual, kembung, muntah, konstipasi, diare, kemudian menggigil, dan demam. Nah, kita lihat di sini untuk penyakit divertikular, di sini ada divertikulosis, itu yang ada kantong-kantong pada bagian ujung dari bagian akhir dari usus besar, ya. Itu kita lihat ada kantong-kantong, ada kemudian kantong-kantongnya itu yang sudah berwarna merah, itu yang divertikulitis, yang sudah terjadi peradangan. Kalau yang divertikulosis, di sini divertikulanya belum menimbulkan gejala, yaitu adanya kantong-kantong kecil yang terbentuk pada dinding kolon yang terjadi akibat tekanan intrakolon yang tinggi pada konstipasi yang kronik. Jadi terjadinya itu pada descending kolon, ya. Descending kolon pada bagian kolon yang bagian akhir, ya, sebelum rektum. Apa saja tujuan diet pada penyakit divertikulosis? Yaitu meningkatkan volume dan konsistensi feses, kemudian menurunkan tekanan intraluminal dan mencegah infeksi. Syarat dietnya, energi dan zat gizi normal, cairan tinggi bisa 2-2,5 liter sehari untuk memperlancar defekasi atau buang air besar. Minum sebelum makan dapat merangsang peristaltik. Jadi dianjurkan sebelum makan minum dulu. Kemudian untuk dietnya dianjurkan diet serat tinggi. Selanjutnya diet penyakit divertikulitis, tujuannya adalah mengistirahatkan usus untuk mencegah perforasi, kemudian mencegah akibat laksatif dari makanan berserat tinggi. Syarat dietnya, bila ada perdarahan dimulai dengan makanan cair jernih. Dan makanan cair jernih ini diberikan kalau perdarahannya sudah tidak ada. Kemudian makanan diberikan secara bertahap mulai dari diet sisa rendah 1 dilanjutkan dengan diet sisa rendah 2. Hindari makanan yang mengandung biji-biji kecil seperti tomat, jambu biji, dan stroberi untuk mencegah biji-biji kecil itu masuk ke dalam divertikula. Kemudian bila perlu berikan entera rendah atau bebas laktosa, dan untuk mencegah konstipasi minum minimal 8 gelas air putih sehari.
Apa itu diet sisa rendah? Adalah makanan yang terdiri dari bahan makanan rendah serat dan hanya sedikit meninggalkan sisa atau sisa-sisa pembuangan. Sisa adalah bagian-bagian makanan yang tidak diserap yang kemudian akan dibuang lewat rektum. Nah, diet sisa rendah ini ada diet sisa rendah 1 dan diet sisa rendah 2. Diet sisa rendah 1 bentuk makanannya itu adalah saring atau bubur tepung yang kemudian bahan makanan lainnya di blender. Kemudian menghindari makanan yang berserat tinggi dan sedang. Kemudian bumbu yang merangsang, juga bumbu-bumbu yang merangsang, susu, dan daging yang berserat kasar. Lemak dan gula diberikan dalam jumlah terbatas bila penderita bisa menerimanya. Kandungan serat maksimal sehari 4 gram. Kemudian diberikan beberapa hari karena rendah kalori dan sebagian besar zat gizi. Ini contoh menu diet sisa rendah 1 untuk makan pagi. Berikan bubur saring, kemudian telur ceplok air, kecap, dan sari tomat. Di sini kita lihat untuk sayurannya hanya diberikan sari tomat. Kemudian makan siang, bubur saring, semur daging yang sudah di blender, kemudian tim tahu dan sari jeruk. Ini juga tidak diberikan sayuran, kemudian buahnya dalam bentuk sari jeruk. Untuk makan malam, bubur saring, ayam ungkep, sup tahu dan sari jeruk. Kemudian untuk snacknya, jam 10 biskuit dan sirup, jam 4 sore roti panggang dan sari tomat, dan jam 8 malam biskuit dan teh. Selanjutnya di diet sisa rendah 2. Ini diberikan sebagai perpindahan dari diet sisa rendah 1 dan bila penyakit mulai membaik. Bentuk makanannya adalah cincang atau lunak. Dan makanan yang mengandung serat diperbolehkan dalam jumlah yang terbatas. Susu diberikan maksimal 2 gelas sehari, kemudian lemak dan gula dalam jumlah yang terbatas bila penderita tahan atau dapat menerima. Bumbu yang merangsang tidak diperbolehkan seperti cabai, merica, dan cuka. Kandungan serat yang dianjurkan di sini adalah 4-8 gram sehari. Ini adalah contoh menu di diet sisa rendah 2. Kita lihat dari mulai makan pagi, siang, dan malam. Makan pagi roti bakar, korak-arik telur dan susu. Kemudian makan siangnya nasi tim, semur daging, giling, tahu, tumis labu siam dan pepaya. Kemudian makan malamnya nasi tim, sup bola-bola ayam, tim tahu, stup wortel dan semangka. Jadi di sini tadi bedanya dengan diet rendah 1, untuk sayurannya sudah mulai disediakan ya, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian jam 10 diberikan puding maizena dan jam 16-nya air teh. Nah, cara memasang dietnya ke bagian instalasi gizi. Untuk diet ini adalah diet sisa rendah 1 atau diet sisa rendah 2 atau makanan cair jernih atau makanan cair penuh, makanan cair kental, atau makanan saring, atau makanan lunak, dan makanan biasa. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pengaturan nutrisi pada gangguan saluran cerna. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di Google Room kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.